Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik, ada sukacita, dan selalu bersyukur dan ingat bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghargai pelayan Tuhan, yang diambil dari 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 25. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini, tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lain baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudara yang terkasih, perikop ini mengajar kita untuk belajar menghargai mereka yang melayani Tuhan. Posisi jabatan penatua itu bukan main-main, karena menjadi contoh, teladan, dan panutan bagi jemaat. Pelayanan mereka sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah gereja, apakah itu gereja kecil maupun gereja besar. Pelayanan mereka sangat-sangat penting dan sangat-sangat sentral. Beberapa gereja besar di mana jemaat dan pengurus majelisnya adalah orang-orang kaya, ada yang memperlakukan hamba Tuhan seolah-olah seperti seorang jongos. Mengatur-ngatur gembala pendetanya dalam mempersiapkan firman Tuhan misalnya. Kalau kita renungkan, saudara yang terkasih, tidak pernah ada domba yang mengatur gembalanya untuk memberi makan apa. Gembala yang baik harus memberi makan yang tepat atau memberi makan apa kepada domba-dombanya. Jadi dia harus tahu persis. Gembala yang baik tahu kapan masih harus terus diberi susu misalnya, dan kapan mulai pelan-pelan diberi makanan yang lebih keras atau materi yang lebih sukar di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau sekedar memberi masukan tentu boleh, tetapi tidak sampai mengatur-ngatur sembilan rupa sehingga mengabaikan siapa yang menjadi gembala, siapa yang menjadi dombanya. Pertolong-tolongan antar jemaat, dan itu mesti harus dilakukan dan diberikan contoh, termasuk menolong janda-janda supaya nama mereka tidak diburuk-burukan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Atas nama pelayanan, lantas memberikan ala kadarnya, padahal secara finansial gereja tersebut mampu. Jadi gereja mesti harus lebih banyak lagi memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ada 2 macam penatua, yang memerintah dan yang mengajar. Jadi memang harus kita akui bahwa tidak semua orang bisa ditahbiskan untuk mengajar.
mungkin yang satu mengajar, yang lainnya memerintah. Atau seseorang yang cakap bisa mengerjakan dua-duanya. Jelas bahwa ada beberapa orang yang bisa memerintah dengan baik, mengatur dengan baik, memanage dengan baik, secara terhormat, tetapi tidak memegang jabatan di dalam suatu pengajaran di dalam gereja. Jadi ada yang satu untuk berkhotbah, dan yang lainnya untuk memerintah, untuk mengatur, untuk memanage. Tetapi keduanya harus sama-sama diperlakukan dengan penuh hormat, dengan layaknya yang harus dilakukan kepada seorang pelayan. Hanya mungkin beberapa saja yang satu bekerja lebih keras daripada yang lainnya, baik itu di dalam pengajaran ataupun di dalam memberitakan firman. Sementara yang lainnya bagus di dalam memanage atau mengatur, mengelola manajemen gereja. Kita melihat di sini apa fungsi dari penatua? Fungsi dari penatua adalah untuk menjaga tata tertib gereja. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya pelayanan penatua. Presbuteros atau penatua di sini bukanlah berkaitan dengan umur. Jadi tidak harus orangnya itu harus tua, penuh pengalaman. Tetapi ini berkaitan dengan suatu jabatan. Presbiter berarti ada dua ya. Ada yang memerintah dan yang mengajar firman Tuhan ataupun pengajaran. Presbiter yang memerintah dan yang berikutnya adalah yang mengajar atau memberitakan firman atau memberikan pengajaran di dalam suatu gereja, yang memerintah dengan baik dan yang bekerja dengan baik di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah urusan utama dari atau pekerjaan utama, tugas utama dari seorang penatua atau presbiter di dalam zaman para rasul. Ada kecenderungan gereja, khususnya jemaat, kurang menghargai para pemberita firman. Sangat sedikit sekali perhatian yang diberikan untuk mendukung para pelayan firman Tuhan. Kalau kita renungkan, ini adalah dari dulu, ini adalah trik setan untuk berupaya untuk menghilangkan pengajaran di dalam gereja dengan menakut-nakuti mereka melalui ketakutan akan kemiskinan, kelaparan, kekurangan di dalam menanggung beban saat dia memegang jabatan itu. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang takut memegang jabatan itu. Kalau nanti dia kekurangan dan sebagainya. Karena itu penting untuk menghargai pelayanan dari seorang penatua. Dan secara umum, bagaimana kita memberikan penghormatan terhadap pelayan-pelayan Tuhan. Salah satu wujud penghormatan itu adalah memberikan upah yang selayaknya kepada mereka yang telah melayani dan memperhatikan biaya kebutuhan hidup mereka. Jadi lebih tepatnya bukanlah upah ataupun gaji, tetapi berapa kebutuhan mereka, itulah yang semestinya atau yang seharusnya dicukupi oleh gereja. Dan di sini Rasul Paulus meminta agar dukungan diberikan terutama kepada para pendeta yang dipekerjakan di dalam hal pengajaran atau yang memberikan makanan rohani bagi jemaat. Mereka layak mendapatkan penghormatan 2 kali lipat. Jadi sekarang kita menyoroti bahwa mereka ini, para pelayan firman ini, para pengajar di dalam suatu gereja itu layak dihormati 2 kali lipat. Yang pertama maksudnya tidak diabaikan. Jadi penatua hendaknya tidak diabaikan. Penghormatan yang sepatutnya harus dibayarkan kepada mereka. Kecuali memang gereja tersebut belum mampu. Atau sangat minim sekali dalam hal keuangan. Sungguh tidak berperasaan jika tidak mempedulikan mereka. Yang memiliki perhatian kepada seluruh jemaat. Jadi mesti harus ada timbal balik. Ada
saling pengertian, ada saling menghargai. Jadi di situ dikatakan harus dibiayai dengan sikap yang penuh hormat. Di sini ada suatu arahan mengenai dukungan kepada para pelayan. Jadi harus diperhatikan agar mereka dibiayai dengan sikap penuh hormat. Ayat 17 tadi sudah mengatakan demikian. Biarlah para penatua yang memerintah dianggap layak mendapat kehormatan 2 kali lipat, yaitu biaya hidup dan juga penghormatan-penghormatan yang lainnya, khususnya mereka yang bekerja di dalam pelayanan firman Tuhan dan pengajaran, yang kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka ini layak mendapat penghormatan 2 kali lipat penghargaan dan dicukupkan biaya hidupnya. Nah, sekarang kita melihat makna dukungan dan penghormatannya itu bagaimana. Jadi penghormatan harus dibayarkan. Ini sebenarnya perintahnya memang dulunya awalnya diberikan untuk para janda. Tetapi sebagai perbandingan, para penatua layak dihormati lebih daripada janda-janda itu. Karena itu harus menerima penghormatan 2 kali lipat. Dia lebih suka mereka yang bekerja keras di dalam pemberitaan firman dan pengajaran, yaitu mereka yang rajin mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, mengerjakan pekerjaan misi, dan sebagainya. Firman dan pengajaran menandakan hal yang sama, yaitu khotbah firman Tuhan, di mana kehendak Tuhan dinyatakan kepada jemaat. Yang dimaksudkan dengan penghormatan itu bukan karena suatu jabatan, tetapi karena pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang ditunjuk melalui jabatan itu. Tempatkan mereka pada posisinya. Hukum Musa dalam hal ini khususnya, janganlah engkau memberangus lembu yang menginjak-injak jagung, atau lembu yang sedang bekerja. Ulangan 25 ayat 4. Kita bisa meninjau ayat ini, apa sih maksudnya? Jadi kalau kita renungkan, binatang yang dipekerjakan hanya menginjak-injak jagung, itu diizinkan untuk diberi makan saat hewan-hewan itu melakukan pekerjaan. Jadi sambil bekerja, hewan-hewan itu harus diberi makan. Itu hukumnya. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh lembu-lembu itu, semakin banyak makanan yang harus disediakan. Karena itu, biarlah para penatua yang bekerja dengan firman Tuhan dan pengajaran disediakan lebih baik daripada lembu-lembu itu. Karena pekerja itu layak menerima upahnya. Jadi Rasul Paulus hendak mengontraskan ini untuk supaya jemaat menghormati, menghargai para pelayan Tuhan. Singkatnya, pelayan Tuhan lebih dari lembu-lembu itu. Keduanya, baik di bawah hukum Taurat dan sekarang di bawah Injil, telah menjaga agar para pelayan-pelayan Tuhan ini dipenuhi dengan baik. Dan ini yang jarang sekali disadari oleh jemaat maupun para pengurus gereja. Apakah Allah memelihara lembu dan apakah ia tidak akan memelihara hamba-hambanya sendiri? Lembu itu hanya menginjak-injak jagung untuk membuat roti yang biasa, yang saat kita makan, segera aja makanan itu akan berubah menjadi kotoran. Tetapi para pelayan Tuhan yang memecah-mecah roti, itu membawa jemaat pada keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Artinya berita keselamatan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, ini nilainya kekekalan, lebih daripada sekedar lembu-lembu yang menyediakan jagung-jagung tepung itu untuk membuat roti yang hanya bisa dimakan habis sementara, habis dalam sekejap. Penghidupan yang nyaman dari para pelayan menunjukkan bahwa Allah memelihara mereka.
bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. 1 Korintus 9 ayat 14. Jadi itu adalah hak mereka, sebanyak upah dari pekerja itu. Mereka yang membuat para pelayan kelaparan, kekurangan kebutuhan dasarnya, atau tidak disediakannya suatu fasilitas yang nyaman, senyaman mungkin, maka suatu saat Allah akan meminta mereka dari itu. Kalau ini dengan catatan, kalau gereja tersebut sebenarnya mampu. Kalau tidak mampu juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi mesti harus diupayakan sebaik mungkin supaya pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan itu bisa bekerja dengan lebih baik, dengan lebih fokus lagi, tidak memikirkan hal-hal yang lain selain daripada makanan rohani. Sekarang kita melihat di dalam hal menerima tuduhan. Yang pertama tadi dikatakan harus didukung 2-3 saksi. Problem-problem persoalan tertentu, dosa-dosa tertentu yang bisa merugikan orang banyak harus ditegur di depan semua orang. Dan ini yang penting, tanpa prasangka dan tanpa memihak. Jadi asumsi bahwa mereka mempunyai hak sebelum sampai terbukti, mereka masih belum bersalah. Mereka mempunyai hak. Mereka mempunyai hak untuk diperlakukan seolah-olah mereka masih belum bersalah. Sampai kemudian nanti benar-benar atau sungguh-sungguh terbukti mereka bersalah di dalam pengadilan. Seorang penatuya tidak menerima tuduhan kecuali di hadapan 2 atau 3 saksi. Ya, ini syaratnya dan harus diperhatikan. Harus ada tuduhan. Jadi bukan sekedar seperti kabar burung, sekedar kabar burung, wah sudah diproses sana sini. Harus benar-benar ada tuduhan, suatu tuduhan yang memuat tuduhan tertentu. Jadi harus jelas apa tuduhannya. Tuduhan ini tidak dapat diterima kecuali didukung oleh 2-3 saksi yang dapat dipercaya. Dan tuduhan itu harus diterima di hadapan mereka, yaitu terdakwa harus menghadapi para penuduh secara langsung. Ini berkaitan dengan reputasi seorang pelayan. Jadi saudara yang terkasih, reputasi seorang pelayan hamba Tuhan itu juga harus dijaga. Jangan sampai dicoreng dengan tuduhan-tuduhan palsu. Jadi mereka yang sangat-sangat berdosa harus menerima teguran atau peringatan yang keras yang diberikan, yang didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Jadi penatua tidak menerima tuduhan palsu, ya, atau kabar burung, tetapi hanya menerima suatu tuduhan yang pasti. Ini problemnya pasti, tuduhannya pasti, kesalahannya pasti, saksi-saksinya ada. Nah, itu baru bisa diproses. Tuduhan ini tidak dapat diterima kecuali ditegaskan tadi ada saksi-saksinya. Kalau tidak ada saksi-saksinya, ya tidak bisa diproses. Jadi terdakwa harus menghadapi para penuduh secara langsung. Jadi supaya reputasi hamba Tuhan yang menyelesaikan permasalahan itu tidak ikut tercoreng. Jadi saya berikan contoh, misalnya orang-orang yang berdosa dengan skandal yang luar biasa, itu harus ditegur di muka umum, di depan umum. Karena dosa mereka telah diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang, atau paling tidak datang ke sidang yang dihadiri oleh semua orang, maka teguran mereka akhirnya bersifat publik. Dan semua orang bisa tahu. Teguran publik itu dirancang untuk kebaikan orang lain, yang memungkinkan mereka supaya takut. Yang lainnya supaya tidak mengerjakan lagi, tidak melakukan lagi seperti yang mereka lakukan. Karena itu diperintahkan di bawah hukum bahwa pelanggaran di depan umum harus menerima hukuman publik, agar semua orang Israel dapat mendengar dan takut dan tidak melakukan yang lebih jahat lagi. Sekarang kita melihat di situ ada hal penumpangan tangan, supaya tidak dilakukan dengan terburu-buru, tidak terbawa ke dalam dosa orang lain. Ya.
tidak tahu latar belakangnya dan sebagainya, pokoknya tumpang tangan saja. Dan harus menjaga kemurnian diri. Sebagai seorang pelayan mesti harus menjaga kemurnian diri. Di bagian perikop ini kita diingatkan supaya para pelayan hamba Tuhan untuk berhati-hati terhadap jabatannya. Termasuk juga di dalam hal menjaga kesehatan. Di bagian ini Rasul Paulus meminta dia untuk menjaga kesehatannya, yaitu minumlah air lagi, dan sebagainya. Jadi memiliki tubuh yang kuat, ini sangat penting bagi seluruh pelayan-pelayan hamba Tuhan. Karena alasan inilah Paulus menyarankan dia untuk menggunakan anggur, untuk membantu perutnya yang mengalami kelemahan, atau kurang fit, kurang sehat. Jadi anggur di sini adalah untuk kesehatan tubuh. Ya, bukan untuk tujuan mabuk-mabukan, bukan itu. Tapi tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan anggur ini dibuat supaya orang-orang bisa bersukacita di dalam Tuhan, menikmati nikmatnya anggur. Jadi bukan sampai dihabiskan berlebihan sampai mabuk-mabukan. Jadi tujuannya bukan untuk itu. Intinya adalah manusia atau para hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat itu harus merawat semua tubuh mereka. Dan kalau mereka sehat, mereka harus melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan hal-hal yang memalukan Tuhan. Contohnya di dalam mentahbiskan orang-orang dengan jabatan pelayanan, itu seharusnya tidak dilakukan dengan gegabah tanpa pertimbangan. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Jangan terlalu tergesa-gesa di dalam menumpangkan tangan pada siapapun. Juga jangan mengutuk kecaman gereja terhadap siapapun sampai waktunya sungguh-sungguh terbukti bahwa mereka sebenarnya tulus atau murni tidak di depan Tuhan. Dan berkaitan dengan dosa-dosa, harus dilakukan sampai mereka mengalami pertobatan. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi sekali lagi jangan terburu-buru melakukan penumpangan tangan untuk suatu jabatan tertentu, khususnya jabatan yang menugaskan dia untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan iman jemaat. Jadi kita memiliki suatu kebutuhan besar untuk menjaga diri sendiri untuk supaya tetap fit, tetap sehat. Dan kalau kita sehat, kita fit, kita bisa melayani Tuhan dengan lebih giat lagi, lebih sukacita lagi, lebih gesit lagi, dan lebih mobile lagi. Jadi kita melihat bahwa fungsi dari penatua dalam hal ini adalah untuk pengawasan terhadap gereja atau terhadap jemaat. Jadi penatua tidak boleh gegabah melakukan pelayanan apapun, itu tidak boleh melakukannya dengan gegabah. Jadi khususnya kita ini, para pelayan-pelayan hamba Tuhan ini harus menjaga diri kita murni. Jika kita akan murni, maka kasih karunia Allah terus senantiasa menjaga kita, memelihara kita supaya tetap terus murni. Dan kita dikuasai oleh roh yang tidak terseret kepada hal-hal yang justru akan membawa dosa-dosa yang lebih parah lagi. Jadi kemurnian itu sangat penting. Hati kita mesti lurus di hadapan Tuhan. Apa motivasi kita di dalam melayani? Dan kita mesti harus senantiasa ingat bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, termasuk motivasi, cara dan metodenya. Itu harus benar di hadapan Tuhan. Dan ini mesti harus direnungkan oleh semua hamba Tuhan. Dalam hal memandang dosa orang lain, di situ juga dikatakan harus menjaga agar tidak memihak. Jadi kalau ada perselisihan di dalam suatu gereja, jangan sampai terjadi perpecahan. Karena itu tidak boleh memihak. Para pelayan harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah dan Tuhan. Dan mereka harus menyelesaikannya dengan ada di posisi tengah-tengah.
sampai kasus itu sungguh-sungguh bisa diselesaikan. Mari kita ikut mendukung dan menyemangati para penatua di dalam melayani jemaat. Khususnya mereka yang mengajar firman di dalam gereja. Dengan menghindari berbagai macam penggunjingan yang tidak perlu, tapi sebaliknya ikut menunjang kebutuhan hidup para hamba Tuhan, para pelayan hamba Tuhan, majelis penatua, hamba Tuhan, penginjil, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Agar mereka merasa nyaman, agar mereka merasa sukacita, agar mereka bisa fokus dalam pelayanan dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kewajiban setiap pelayan juga untuk menjaga kualitas dirinya, baik itu kesehatan maupun kemurnian di dalam pengajaran dan motivasi mereka di dalam melayani. Kiranya pelayanan di dalam gereja bisa saling menghargai dan saling menghormati. Segala problem, kesukaran, dan kendala dapat diatasi dan dipecahkan bersama-sama dengan satu motivasi, semua karena untuk kemuliaan Tuhan dan dengan motivasi karena cinta Tuhan. Dan kiranya pelayanan kita semua bisa mendatangkan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kita bawa itu untuk memuliakan Tuhan. Maukah saudara? Tuhan memberkati.